Oke, udah kelihatan ya share screen saya? Kelihatan, Bu. Oke, kita perkecil coba gambarnya. Ini tadi kita bahas kaitannya bagaimana sih pengaruh iklan atas biaya produksi ya. Coba, siapa yang mau jelasin dulu coba? Ada? Bagaimana sih pengaruh dari iklan? Coba dilihat dari figur ini. Kalau dilihat dari figur ini tuh kan awal mulanya ada di titik apa? Awal mula ada di titik apa di situ? Di buku di halaman berapa ya? Di halaman 307. 307, ya coba dibuka lagi, dibaca. Di situ kan ada dua perspektif kan. Yang satu berpendapat kalau iklan akan menyebabkan bla bla bla. Yang satu berpendapat kalau iklan akan menyebabkan bla bla bla. Coba. Di buku ada loh. Ya, yang ini penjelasannya. yang apabila perusahaan melakukan pengiklanan biaya produksi akan menjadi lebih tinggi, dan ini dicerminkan oleh kenaikan kurva biaya rata-rata dari AC menjadi AC1. Berarti awal mula sebenarnya ada di titik apa, Mbak? Di titik AC ada di titik di harga berapa? Berarti AC itu awal mulanya harga produk ini ada di mana sih? Gitu kan berarti pertanyaannya kan? di D1 ya, Bu. P1. Iya, di sini langsung P1, P2 ya, nggak ada P-nya. Jadi awal mula harga ada di P1. Coba deh dibaca deh. Di paragraf berapa nih? 1, 2. Di paragraf kedua dan 3 di situ dijelasin. Apabila perusahaan melakukan pengiklanan biaya produksi akan menjadi lebih tinggi yang tadi yang disampaikan ya, bahwasanya dari ada kenaikan ya kurva biaya rata-ratanya dari AC menjadi AC1 gitu. Coba, tapi kalau pakai pemahaman sendiri gimana sih analisanya? Penjelasannya gimana? Kalau hanya melihat figur ini gitu loh tanpa melihat kalimat yang di buku gitu. Awal mulanya di mana? Di sini kan? Ini kan P1 nih. AC-nya kan ini. Benar nggak? Ini AC, average cost-nya. Iya, Berarti Bu, betul. permintaannya ada di mana? Di sini kan? Di D1 kan? Iya, Awal D1. mulanya. Dengan jumlah kuantiti berapa? Q1. Q1 iya, di Q1. sini. Kemudian perusahaan ini melakukan iklan atas produk yang mereka produksi. Ya. Nah, dengan adanya iklan berarti menambah apa? Menambah atau mengurangi? Menambah Apa? Menambah biaya produksi. Produksinya. Biaya produksinya di sisi mana? Jadi lebih tinggi, Bu. Iya, maksudnya produksi apa di sini? Yang menambah biaya produksinya di sisi apa? Harga penjualan bukan, Bu ya? Harga penjualan. Di sini yang dikatakan adalah menambah biaya rata-ratanya. Average cost di sini. Berarti menambah biaya rata-rata dari produksi ini kan? Nah, dengan adanya, coba kita cek nih penjelasan dari tim penyaji tadi ya. Dengan adanya tambahan biaya ini menyebabkan apa? Maaf sih nih. Menyebabkan permintaan iya. Biaya Menyebabkan apa produksinya dulu tinggi dong ya, Bu? berarti?
Kan berarti menyebabkan biaya yang lebih Tinggi produksi lebih produksi tinggi ya, lebih lebih. mahal. Namun pada waktu yang bersamaan gimana? Itu bisa menyebabkan permintaan juga Nah, produksi. Oke, sekarang pertanyaan saya, kenapa sih kok dengan adanya iklan ini meskipun dia menambah biaya juga, tapi juga bisa menambah permintaannya? Kenapa tuh? Karena kan dengan adanya iklan, jadi kan orang-orang jadi tahu produknya, jadi mungkin mau pakai gitu. Ya, dengan iklan yang menarik gitu. Betul sekali. Jadi dengan adanya iklan itu, orang yang dulunya nggak tahu, dia jadi tahu ya kan? Kemudian orang yang dulunya cuma sekedar tahu, mereka bisa aja tertarik gitu. Yang kemudian menyebabkan seseorang itu membeli produk yang diiklankan tadi. Jadi iklan tadi itu mempersuasi kita gitu, mempengaruhi kita gitu. Kemudian dengan adanya iklan ini memang menyebabkan biaya rata-ratanya naik ya dari AC ke C1. Ya? Kemudian di sini dalam waktu yang bersamaan permintaan tapi naik nih dari D1 ke D2. Dampaknya apa sih ini tadi? Ketika adanya kenaikan dari biaya rata-rata, dampaknya apa tadi? Tadi harga produksinya mungkin naik. Harganya yang tinggi kan, karena ada biaya, karena biayanya lebih mahal gitu. Makanya di sini ada perubahan dari P1 ke P2 gitu. Dengan adanya biaya yang lebih tinggi ini, tapi diiringi dengan kenaikan daripada penawaran permintaan. Di sini kan permintaan atas produk yang diiklankan tadi gitu. Namun pada akhirnya nanti gimana pengaruhnya, dampaknya dari adanya iklan ini? Dibaca lagi penjelasan paragrafnya di paragraf lanjutannya. Kan di situ ada segolongan ekonomi berpendapat bla bla bla, segolongan lagi berpendapat bla bla bla. Coba dijelasin yang poin itu. Dianalisa biar paham. Apa pendapat segolongan ekonomi lainnya atas iklan ini gimana? Pendapatnya gimana? Yang menyokong dan juga ada yang mengkritik, Bu. Itunya, Bu ya. Iya, betul sekali. Tapi bagaimana sih yang berpendapat setuju, bagaimana yang mengkritik? Coba dijelasin coba. Kalau untuk yang menyokong atau setuju dengan periklan itu, ada yang iklan dapat membantu untuk membuat keputusan yang lebih baik di dalam menentukan jenis-jenis barang yang akan dibelinya. Lalu juga ada iklan akan menggalakkan kegiatan memperbaiki mutu suatu barang tersebut. Lalu juga ada iklan membantu membiayai perusahaan komunikasi massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan majalah. Dan juga ada iklan menaikkan kesempatan kerja. Lalu itu yang setuju. Tapi kalau semisal yang mengkritik, apa isinya? Kenapa sih mereka kok mengkritik iklan gitu? Selain menyebabkan biaya, emangnya iklan itu menyebabkan apa sih gitu? Untuk yang mengkritik itu promosi secara iklan itu suatu penghamburan gitu, Bu, suatu penghamburan dan biaya gitu kan. Lalu yang kedua itu ada iklan tidak selalu memberikan informasi yang betul. Kadang juga ada yang suka dilebih-lebihkan gitu ya. Oke, terus? Ya. Lalu ada iklan bukanlah suatu cara yang efektif untuk menambah jumlah pekerjaan dalam perekonomian. Oke, lalu terus? Juga ada iklan dapat menjadi penghambat kepada perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Oke. Tadi dikatakan ya ada beberapa pandangan dari ahli ekonomi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, kalau yang setuju tadi salah satunya
iklan itu membantu konsumen ya. Jadi iklan itu membantu konsumen membuat keputusan tuh maksudnya begini. Jadi kan kita tadi melihat iklan tuh. Nah, dari adanya iklan itu kan biasa mereka mempersuasikan dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang memang biasanya itu mempengaruhi psikologis kita gitu. Nah, dengan adanya iklan itu juga sebenarnya orang yang nggak tahu dari produk itu yang mungkin awalnya ragu-ragu bisa menjadi yakin, ya kan? Kemudian atau begini, orang yang dulunya tidak tahu dan menjadi tahu dan akhirnya penasaran sampai akhirnya dia ingin mencoba produk tersebut. Tapi di sisi lain, iklan itu dikatakan bahwasanya banyak kok produk-produk yang hanya mengiklankan produknya namun tidak sesuai dengan kondisi produk itu, yang artinya iklan itu melebih-lebihkan dari produk itu gitu. Tapi kembali lagi, saat ini masyarakat kita sudah sangat cerdas ya. Bagaimana membedakan produk yang memang hanya sekedar produk iklan atau memang produk itu sesuai kualitasnya dengan yang diiklankan, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke figur kurva. Di kurva ini, coba dari adanya iklan tadi kan, salah satunya bisa mempersuasi atau mempengaruhi seseorang untuk membeli produk tersebut sampai akhirnya di sini permintaannya meningkat kan, bergeser kan dari D1 ke D2. Kemudian pada saat itu harga dari produk itu naik ya, sama naik kan, seiring dengan adanya biaya iklan itu tadi, karena biaya iklan tadi dibebankan ke harga produk tadi kan, iya nggak? Iya. Iya, Tahu Bu. dari mana? Dari kenaikan P1 ke P2. P2, di mana P2 itu naik yang disebabkan oleh ini, average cost-nya naik dari AC ke AC1. Namun pada akhirnya nanti gimana dengan adanya iklan? Harganya di situ dikatakan gimana nanti pada akhirnya? Harganya jadi naik, Bu. Oke, kan tadi udah naik. Setelah naik? Kemarin yang saya sampaikan, pelajari yang namanya skala ekonomi. Ini kan berarti kalau semisal permintaannya naik terus, kira-kira dampaknya gimana? Pertambahan penjualan atau permintaan yang terus-menerus menaik. Akhirnya akan mempengaruhi daripada apa? Biaya? Sekarang saya produksi. tadi tim presentasi tadi pagi, tadi ya. Apa itu skala ekonomi? Coba dijelasin. Apa pengertian skala ekonomi? Bentar. Ayo, tadi siapa yang presentasi menjelaskan tentang skala ekonomi? Kok udah lupa sih, baru tadi. Coba, apa skala ekonomi? Apa sih kaitannya sama figur ini gitu loh. Di sini kan dikatakan ada kenaikan permintaan. Di sini dikatakan pertambahan penjualan yang disebabkan oleh kenaikan permintaan itu akan menyebabkan biaya produksi per unit semakin rendah. Dan itu akan memungkinkan perusahaan untuk menjual produk atau barangnya itu lebih rendah atau kembali pada harga awalnya gitu. Nah, itu disebabkan oleh apa? Coba dibaca pengertian skala ekonominya. Ini jadi PR kan, kemarin sudah saya sampaikan, pahami skala ekonomi gitu. Apa sih skala ekonomi? Apa tuh?
penghematan biaya saat perusahaan meningkatkan skala produksinya, Bu. Penghematan biaya. Jadi ngomongin skala ekonomi itu ngomongin biaya produksi ya, kaitannya sama biaya produksi di situ turun ya. Adanya Iya, turun. biaya yang semakin rendah dengan semakin banyaknya perusahaan itu memproduksi suatu barang. Barang. Itu loh, diingat-ingat dong. Jadi turunnya biaya produksi per unit dari suatu Per unit. perusahaan. Ketika perusahaan itu meningkatkan jumlah atau apa di sini kuantitas Produksinya. dari Produksinya, produksinya. Ibu. Nah di sini kan berarti kalau adanya permintaan, ada pertambahan penjualan kan mau nggak mau perusahaan berarti di sini meningkatkan jumlah dari produksinya kan. Kemarin Iya. sudah saya sampaikan gitu. Ketika kapasitasnya masih bisa berarti bisa memenuhi, berarti perusahaan tersebut bisa memproduksi barang Produksi. yang lebih banyak sesuai kapasitasnya. Nah, yang artinya di situ biaya produksinya bisa ditekan. Di sini kan per unit. Berarti kalau per unit ngomongin apa? Marginal? Marginal apa? Cost. Marginal cost. Marginal cost itu apa pengertiannya kemarin? Biaya Biaya yang dikeluarkan dari setiap Unit. unit. Oke, satu unit tambahan ya, atau satu tambahan Satu unit tambahan. produksi. Itu diingat-ingat, jangan dilupain. ya, Bu. Iya, Bu. Kemarin kan ada PR yang saya sampaikan, pelajari apa itu marginal revenue, marginal cost, kemudian skala ekonomi, economy of scope, apalagi kemarin tuh. Karena untuk bisa memahami figur-figur kaitannya teori produksi, kalian harus paham dulu dasar-dasar teorinya. Oke. Dah paham sampai sini? Iya, Nanti Bu. dibaca Iya, Bu. lagi nih, penjelasannya kan ada di buku. Iya, Bu. Kemudian ini tadi yang oligopoli, kita masuk materi oligopoli udah di-scan belum? Udah saya